Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Ganwarin. Saya dari Teknik Produksi 4 dengan NIM 1814130. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mempresentasikan paper saya yang dengan judul Pengurangan kadar karbon dioksida CO2 menggunakan filter karbon aktif dalam skala laboratorium. Nah, dalam presentasi kali ini saya bagi dalam beberapa poin, yaitu ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Berikut pendahuluan latar belakang. Gas alam merupakan sumber daya alam yang biasanya didapati dari proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nah, pada gas alam tersendiri biasanya terdapat kandungan CO2, yang dimana kandungan CO2 itu merupakan kandungan impurities atau sifat pengotor pada kandungan gas. Nah, tentunya dia sebagai impurities dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada surface facilities pada proses produksi sehingga berjalannya proses produksi tidak begitu maksimal. Sehingga dari permasalahan ini muncullah penelitian dengan menggunakan filter karbon aktif yang diletakkan pada suatu prototipe yang dimana didesain untuk nantinya dapat mengurangi kandungan CO2 pada gas alam. Yang berikut tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini saya bagi juga dalam beberapa proses. Yang pertama ada karbon dioksida, itu sebagai zat pengotor atau zat impurities yang memperhambat produksi. Kemudian yang kedua karbon aktif, yaitu padatan yang berfungsi sebagai penyaring CO2. Kemudian ada adsorpsi, daya serap pada suatu benda. Dan kemudian ada gas analyzer atau alat uji kandungan CO2 pada sampel gas. Yang berikut karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari suatu atom karbon dan dua atom oksigen. Molekul karbon dioksida tidak mempunyai dipolar dan elektrik apabila karbon dioksida sepenuhnya. CO2 tidak aktif dan tidak mudah terbakar. Molekul berbentuk linear di dalam gas. Dalam karbon dioksida merupakan gas alam memiliki sifat sebagai pengotor atau impurities. Nah, yang di bawah ini merupakan bagian dari kelebihan dan kekurangan dari CO2. Yang pertama itu bagian kekurangannya itu dia merugikan, ada korosif, ada heating value, ada inching, kemudian ada efek gas rumah kaca. Kemudian ada juga kelebihan dari karbon dioksida yaitu sebagai fire extinguisher, kemudian untuk minuman ringan, kemudian 4% untuk sel gas dan 50 ppm untuk LNG. Yang berikut karbon aktif. Nah, karbon aktif pada dasarnya itu terbuat dari segala bahan berkandungan karbon, mulai dari hewan, tumbuhan, bahan tambang, sekam padi, batu bara, kulit biji kopi, tempurung kelapa, dan kelapa sawit dengan melewati tahapan depreparasi dengan cara karbonisasi dan aktivasi. Bahan-bahan alami tersebut dapat dijadikan sebagai karbon aktif yang memiliki daya serap atau absorpsi. Kemudian ini ada jenis-jenis karbon aktif, ada karbon aktif granut, kemudian ada karbon aktif powder, kemudian ada karbon aktif monocarsave. Kemudian dia memiliki fungsi dan ini yang berbeda-beda. Yang berikut pembuatan karbon aktif. Nah, proses pembuatan karbon aktif itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu pemilihan dasar, kemudian proses karbonisasi, kemudian proses aktivasi. Pada proses aktivasi tersendiri itu dia terbagi atas dua juga, yaitu aktivasi fisika dan aktivasi kimia. Kemudian sifat-sifat karbon aktif. Nah, sifat-sifat karbon aktif sendiri itu terbagi juga atas tiga, yaitu ukuran partikel, luas permukaan, sama yang terakhir itu ialah porositas. Yang berikut ada adsorpsi. Proses ini merupakan proses penyerapan suatu zat pada suatu permukaan zat padat. Keadaan ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara zat penyerap dan suatu zat yang diserap. Dalam prinsip adsorpsi, zat yang diserap disebut absorban dan zat penyerap disebut absorben. Nah, ini jenis-jenis adsorpsi, ada adsorpsi fisika dan juga adsorpsi kimia. Kemudian lanjut, faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi itu sendiri ada jenis absorbat, karakteristik absorben itu sendiri, kemudian ada temperatur, terus alat penguji gas analyzer itu dia mengukur kadar emisi gas buangan kendaraan yang selanjutnya digunakan sebagai informasi apakah kendaraan tersebut masih ramah lingkungan atau perlu dilakukan perbaikan pada sistem tertentu. Kemudian ini bagian-bagian dari gas analyzer. Yang pertama ada tombol power, selang probe,
cek Intel, soket daya, print out, display digital, tombol select, tombol zero, sama tombol purge. Ini dapat dilihat fungsi dari masing-masing tombol yang ada pada bagian-bagian gas analyzer ini. Kemudian ini proses pembuatan gas analyzer. Yang berikut metodologi. Nah, metodologi pada penelitian kali ini dimulai dengan kajian teori, kemudian identifikasi permasalahan dan metode, kemudian persiapan alat dan bahan, tempat dan waktu penelitian, pengujian prototipe, laporan hasil penelitian. Next, hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil pembahasan sendiri itu dimulai dengan pengaktifasian karbon aktif. Nah, jadi karbon aktif yang memiliki ukuran homogen yang pada awalnya sudah dipisahkan ukurannya, kemudian dipanaskan pada furnace dengan temperatur 800 derajat Celcius dan diamankan selama kurang lebih 5 jam untuk menghilangkan atau menguapkan air yang masih terperangkap pada pori-pori karbon aktif itu sendiri. Kemudian dia menghasilkan permukaan dari pori-pori karbon aktif tersebut semakin luas dan besar. Nah, di mana kita tahu bahwa kalau semakin luas dan besar pori-pori dari karbon aktif, otomatis daya serap yang dimiliki dari karbon aktif sendiri itu lebih besar. Kemudian next, tahap aktivasi fisika dari karbon aktif sendiri itu pertama ada sortasi karbon aktif. Jadi sortasi karbon aktif ini menggunakan peralatan shift shaker di laboratorium itu untuk menyaring butiran-butiran dari karbon aktif hingga homogen dengan ukuran 10 mesh. Itu dilakukan selama 30 menit. Kemudian pemanasan karbon aktif menggunakan peralatan furnace selama 480 menit dan penguapan karbon aktif itu selama 90 menit. Nah, ini hasil pembuatan prototipe yang nantinya digunakan sebagai peralatan yang dapat menyaring kandungan CO2 pada gas alam. Nah, ini dapat dilihat bahwa terdapat empat saringan atau 4 penyerap. Jadi di dalam saringan-saringan ini akan ditaruhnya karbon aktif sehingga gas yang masuk dia akan gas alam yang masuk, gas CO2-nya akan tertangkap pada karbon aktif ini. Dapat dilihat bahwa di situ ada inlet sama outletnya juga. Kemudian next. Nah, ini ya proses pengujian CO2 menggunakan prototipe berbahan filter karbon aktif. Jadi pada prototipe ini kemudian dilakukan pada Dinas Perhubungan karena dia dengan mengukur bahan atau gas emisi buangan dari kendaraan dengan jenis bahan bakar bensin dan solar. Nah, untuk pengujian yang pertama itu kita menggunakan gas emisi buangan berbahan bakar jenis bensin itu dengan cara pertama dari gas buangan atau dari knalpot mobil langsung disalurkan pada gas analyzer untuk melihat data awal bahwa berapa kandungan CO2 yang terdapat pada gas buangan tersebut. Kemudian setelah diketahui dilakukan lagi untuk pengujian pada prototipe ini. Kemudian dari knalpot mobil kemudian dimasukin pada bagian inlet dari prototipe yang sudah didesain, kemudian gas akan masuk ke dalam terus dia akan mengalir ke atas kemudian akan keluar pada bagian outlet. Nah, bagian outlet tersebut sudah terdapat pendeteksi sendiri dari gas analyzer sehingga akan diketahui pada peralatan gas analyzer berapa kandungan CO2 yang telah tertangkap dalam prototipe yang telah didesain. Kemudian yang berikut hasil pengujian CO2 menggunakan prototipe. Jadi dapat dilihat bahwa bagian kiri merupakan hasil pengujian gas emisi buangan berbahan bakar bensin sebelum menggunakan prototipe yang didesain. Kemudian kalau data yang bagian kanan itu merupakan filter karbon aktif. Itu gas emisi buangan berbahan bakar jenis bensin yang telah disaring melewati filter karbon aktif atau prototipe yang telah didesain. Nah, dapat dilihat bahwa pada bagian kiri itu kandungan CO2-nya 7,0%, sedangkan kalau ketika telah difilter menggunakan filter karbon aktif atau prototipe yang telah didesain, CO2-nya menurun hingga 6,0%. Kemudian ini juga pengujian
sama, dia dilakukan 2 kali, tapi untuk ini dia menggunakan gas emisi buangan berbahan bakar jenis solar. Nah, untuk gas emisi buangan berbahan bakar jenis solar tersendiri itu dia dia tidak terdeteksinya terdapat CO2. Namun karbon aktif sendiri itu dia berguna untuk mengurangi kepekaan kepekatan terhadap asap. Dapat dilihat juga bahwa pada tahap yang pertama tanpa filter, opacity atau kepekaan pada asap itu sendiri 68%, sedangkan pada filter karbon aktif yang sudah melewati prototype itu dia berkurang hingga 42,5%. Oke, next, kesimpulan. Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kandungan karbon dioksida CO2 pada sampel gas emisi buangan berbahan bakar bensin 7%, sedangkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan prototipe bahan filter karbon aktif sebesar 6%, dan berhasil mendapatkan hasil pengurangan sebesar 14%. Hasil yang didapatkan kurang signifikan diakibatkan setelah proses pengisian karbon aktif telah terkontaminasi dengan udara luar. Kemudian pada pengukuran opacity dengan menggunakan sampel gas emisi buangan berbahan bakar solar berhasil menurunkan nilai opasitas sebanyak 38% dari hasil pengukuran sampel gas 68,1% dan menggunakan prototipe sebesar 42,5%. Proses pengukuran yang menggunakan peralatan opacity meter ini dilakukan untuk mengukur kepekatan asap pada gas buangan bahan bakar solar. Pada pengukuran ini tidak terdeteksinya kandungan CO2 pada opacity meter karena yang dideteksi cuma opasitas pada emisi gas buangan bahan bakar solar. Yang berikut saran, sebaiknya setelah proses pengaktifasian pada karbon aktif dapat disimpan atau diletakkan pada desikator sehingga proses pengujian dilakukan. Hal itu dilakukan agar karbon aktif tidak terkontaminasi dengan udara luar dan mengurangi daya serap dari karbon aktif. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan bahan filter yang memiliki daya serap yang lebih baik sehingga memiliki hasil yang signifikan seperti solid atau paratan-paratan yang lainnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.